Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang etika komunikasi bisnis dengan memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis yang diajar oleh dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Faridah, SEMM. Di sini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Baik, sebelum mulai ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan kode kelas 05 SMJP 015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahaya Bintang. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizba Busyira. Di sini saya membantu rekan saya untuk menjelaskan materi etika komunikasi bisnis. Sebelum menjelaskan lebih jauh, di sini saya ingin membacakan latar belakang materi yang ingin disampaikan. Etika komunikasi bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip dan norma yang mengatur cara individu atau organisasi berkomunikasi dalam konteks bisnis. Ini mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam penyampaian pesan kepada pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, pengertian etika komunikasi bisnis. Etika bisnis adalah pedoman moral yang membentuk cara perusahaan dan individu berperilaku dalam dunia usaha. Bayangkan ini sebagai kompas moral yang memandu setiap keputusan bisnis, dari bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan hingga bagaimana kita memperlakukan lingkungan sekitar. Tapi, apakah etika bisnis sekedar tentang berbuat baik? Lebih dari itu, etika bisnis melibatkan tanggung jawab sosial, kejujuran, integritas, dan keadilan dalam menjalankan operasi sehari-hari. Saat bisnis menerapkan etika dengan benar, mereka bukan hanya mendapatkan keuntungan finansial, tapi juga loyalitas dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pentingnya etika dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, itu untuk menjadi pilar fondasi moral. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Yang ketiga, mengatasi tantangan komunikasi. Yang keempat, mempromosikan keadilan dan kepemimpinan yang beretika. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas budaya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis. Setelah memahami definisi dan pentingnya etika komunikasi dalam konteks bisnis, sekarang saatnya untuk mengetahui prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis yang digunakan. Yang pertama, kejujuran dan kehandalan. Yang kedua, transparansi dalam komunikasi. Yang ketiga, penuh perhatian dan empati. Dan yang terakhir, menghormati kepentingan semua pihak. Lalu ada tujuan dari etika komunikasi bisnis. Salah satu tujuan utama dari etika komunikasi bisnis adalah untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan merupakan fondasi dari setiap hubungan yang sukses, baik itu antara sesama rekan kerja, antara perusahaan dengan klien, maupun antara perusahaan dengan publik. Ketika berkomunikasi dengan jujur, transparan, dan konsisten, orang lain merasa lebih nyaman dan percaya untuk bekerja sama. Sebagai bagian dari sebuah perusahaan, membangun reputasi yang baik sangatlah penting. Etika komunikasi yang terjaga baik membantu dalam membangun reputasi sebagai profesional yang dapat diandalkan, jujur, dan tulus dalam interaksi dengan siapapun. Reputasi ini tidak hanya berdampak pada karir seseorang, tetapi juga pada kesuksesan jangka panjang perusahaan tempat di mana seseorang tersebut bekerja. Selanjutnya, ada macam-macam etika. Di sini macam-macam etika ada dua. Yang pertama, etika deskriptif. Berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Dan yang kedua, etika normatif. Berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya memiliki oleh manusia. Nah, selanjutnya ada etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik, dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Nah, selanjutnya apa sih itu etiket? Kata etiket mempunyai persamaan kata dengan kata tata krama, tata sopan santun, dan peraturan sopan santun, serta tata cara tingkah laku yang berakibat menyenangkan. Sangat erat kaitannya dengan hubungan antara Anda dan orang lain. Sehingga bisa diartikan bahwa etiket adalah sebuah peraturan terkait sopan santun serta bagaimana pergaulan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari artinya, bisa disimpulkan bahwa etiket hanya berlaku untuk pergaulan dan akan terjadi ketika ada seseorang di sekitar kita. Ada pula yang menyebut etiket sebagai perilaku seseorang yang dianggap sopan, cocok, pas, serta terlihat terhormat karena berkaitan dengan kepribadian.
Selanjutnya, dari penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, di sini ada perbedaan antara etika dan etiket. Nah, kalau etika itu yang pertama, etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, tetapi etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Yang kedua, etika selalu berlaku baik ada saksi maupun tidak, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, etika tetap berlaku dan diterapkan. Yang terakhir, etika bersifat absolut. Selanjutnya ada etiket. Perbedaan pertama etiket itu etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Dan yang terakhir, etiket bersifat relatif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Pada prinsipnya, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu yang pertama, faktor internal. Keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif atau pemahaman ajaran agama dan kecerdasan, latar belakang efektif atau motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua, faktor eksternal. Keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Selanjutnya ada contoh kasus dari etika komunikasi bisnis. Contoh kasusnya adalah PT Telkomsel menghadapi kritik karena program Talkmania yang mengharuskan pelanggan mendaftar melalui SMS. Tetapi seringkali layanan tidak dapat diakses. Banyak pelanggan mengeluhkan pemotongan pulsa meskipun tidak menerima layanan yang merusak kepercayaan terhadap perusahaan. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan agar PT Telkomsel dapat memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan memulihkan reputasinya? Nah, jawabannya yaitu analisis etika, seperti ketidaktransparan, informasi tentang biaya dan kemungkinan kegagalan layanan tidak disampaikan dengan jelas. Lalu, manipulasi informasi. Penarikan pulsa tanpa memberikan layanan merupakan bentuk penipuan, dan dampak negatif pada reputasi tersebut, kekecewaan pelanggan dapat merusak reputasi dan loyalitas. Rekomendasi yang kita harus perbaiki, pertama, evaluasi program. Tinjau kembali program Talkmania dan berikan informasi yang jelas kepada pelanggan. Yang kedua, pengembalian pulsa. Kembalikan pulsa kepada pelanggan yang dirugikan. Dan yang ketiga, edukasi pelanggan. Tingkatkan edukasi tentang penggunaan layanan untuk mengurangi kesalahpahaman. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, PT Telkomsel dapat memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan memulihkan reputasinya. Jadi kesimpulannya, dengan mematuhi prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis, perusahaan tidak hanya dapat mencapai keuntungan finansial, tetapi juga menjaga integritas dan tanggung jawab sosial mereka. Ini adalah fondasi untuk keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis. Baik, terima kasih. Dari materi yang tadi kami jelaskan tentang etika komunikasi bisnis, mungkin sampai di sini saja. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq